Shalom, selamat pagi sahabat temu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam keadaan sehat dan berkat dan penyertaan Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami datang kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu, sehingga pagi hari ini kami boleh berada kembali untuk mendengarkan sebagian akan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan urapan yang daripada Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan berkat rema firman Tuhan. Kau tahu kehidupan setiap kami, Engkau mengetahui kebutuhan setiap kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah firman Tuhan yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, menyimpan, dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini diambil dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ulangi lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pertolongan Tuhan di masa yang sukar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini semua bangsa sedang dalam suatu masalah. Semua bangsa dalam keadaan situasi yang sulit, masalah besar, yaitu sama-sama menghadapi apa yang namanya pandemi COVID-19 yang merupakan masa yang sukar. Firman Tuhan sudah menubuatkan dan menyatakan bahwa tahun-tahun yang kita lewati adalah tahun-tahun atau masa-masa yang sukar. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang masa yang sukar, maka semua orang pasti mengalaminya. Bukan saja orang Kristen, tetapi semua orang yang belum Kristen juga mengalami. Kita melihat situasi sekarang, pembunuhan, perampokan, pelecehan seksual, dan lain-lain sebagainya, banjir di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana, ekonomi sulit, dan segala sesuatunya begitu sukar, begitu sulit, menyatakan bahwa sekarang tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sekarang adalah zaman yang enak. Tidak, semua orang pasti mengalami masa yang sukar. Saudara yang dikasih Tuhan, kata masa yang sukar berasal dari bahasa Yunani yaitu kalepos. Sekali lagi, kata masa yang sukar berasal dari kata Yunani yaitu kalepos yang berarti masa yang amat sukar, masa yang berkesusahan besar, suatu keadaan yang tidak bisa lagi dikontrol dan dikendalikan oleh manusia. Suatu keadaan yang tidak bisa dikontrol oleh manusia, apakah dia orang pintar, dia orang sarjana, dia bodoh, dan lain sebagainya. Masa yang sukar tidak membeda-bedakan status sosial. Setiap manusia yang masih hidup di dalam masa ini
mengalami suatu masa yang sukar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sukar ini banyak manusia mengalami ketakutan di berbagai bidang. Mengalami di bidang kesehatan, di bidang keuangan, di bidang ekonomi, sudah jelas sangat membuat banyak orang, termasuk saudara dan saya, sebagai orang-orang Kristen. Keadaan seperti sekarang bukanlah keadaan yang menyenangkan, bukanlah keadaan yang membuat gembira, tetapi keadaan masa yang sukar banyak membuat orang menjadi stres, banyak orang membuat menjadi depresi, banyak orang menjadi panik, banyak orang menjadi bingung, sampai-sampai setiap manusia termasuk kita, kadang-kadang kita tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen ketika saudara dan saya berada di masa-masa yang sukar? Bagaimana sikap kita menghadapi keadaan sekarang ini, menghadapi keadaan masa yang sukar? Apakah kita seperti orang-orang yang tidak percaya Yesus? Apakah kita seperti orang-orang dunia, mencari jalan, mencari pertolongan, mencari jalan keluar untuk kita keluar dari masa-masa yang sukar? Di dalam keadaan seperti itu, kita harus belajar kepada firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2a yang berkata, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Alkitab sudah mengatakan, menasehatkan kepada saudara dan saya di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus percaya, kita harus yakin akan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan kita selalu siap apa yang akan terjadi. Kita harus selalu siap sedia terhadap keadaan, terhadap masa yang sukar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara dan saya bisa menerima pertolongan Tuhan di masa yang sukar ini? Setiap manusia di masa yang sukar ini ingin keluar dari masa yang sukar. Setiap manusia ingin mengalami pertolongan di masa yang sukar ini. Hari ini kita mau belajar kepada firman Tuhan dari seorang ibu yang mengalami kesukaran, mengalami masa sukar dalam rumah tangganya. Tetapi pada akhirnya dia mengalami pertolongan dari Tuhan. Dia dibebaskan dari masalah. Dia keluar dari masa yang sukar. Kenapa? Karena Tuhan menyertai ibu itu. Kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya ulang lagi 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya tidak bacakan ayat itu, tetapi saya menceritakan bagaimana seorang ibu dan keluarganya sedang mengalami masa yang sukar. Alkitab mengatakan suaminya meninggal dunia. Suaminya adalah seorang hamba Tuhan. Suaminya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Namun dalam kehidupan seorang suami sebagai hamba Tuhan mengalami masalah di bidang ekonomi. Suaminya walaupun dia takut akan Tuhan, dia mempunyai hutang yang banyak, dan hutangnya sampai dia meninggal dia belum membayarnya. Artinya ketika suaminya meninggal, suaminya bukan meninggalkan harta kekayaan, suaminya bukan meninggalkan uang, suaminya bukan meninggalkan segala sesuatu untuk istri dan kedua anaknya. Tetapi ketika suaminya meninggal, maka suaminya meninggalkan hutang
yang banyak. Setelah suaminya meninggal, maka orang yang memiliki utang, memiliki uang yang dipinjam oleh suaminya, datang kepada ibu itu untuk menagih dan meminta segera untuk melunasinya. Namun di dalam keadaan yang sukar, ibu itu tidak punya uang untuk mengganti, untuk membayar hutang-hutangnya. Sehingga ketika ibu berkata ia tidak punya uang yang tidak untuk membayar hutang-hutangnya, maka si pemilik uang atau boleh dikatakan sebagai penagih hutang mengancam kepada ibu itu. Seandainya ibu itu tidak bisa membayar hutangnya, maka kedua anaknya akan diambil dan dijadikan sandera untuk pengganti hutangnya. Saudara, keadaan yang seperti itu membuat ibu itu bingung. Keadaan seperti itu, dia sangat mencintai anaknya. Dia tidak mau anaknya diambil, dijadikan budak, dijadikan sandera oleh si pemilik uang itu. Nah, di masa yang sukar itu, ibunya berkata, nanti saya akan bayar. Kemudian si penagih hutang itu dia pulang, dan si ibu mulai berpikir bagaimana dia bisa cari keluar. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin cerita ini kita bertanya, apa hubungannya ibu itu yang punya hutang dengan saya? Apa hubungannya ibu itu dengan kami, dengan orang-orang yang hidup saat ini? Memang tidak ada hubungannya. Saudara dan saya bukan orang-orang yang punya hutang yang begitu banyak. Saudara dan saya bukan orang-orang yang meminjam uang kepada seseorang yang tidak bisa melunasinya. Tetapi di dalam keadaan yang sulit, ibu itu berpikir bagaimana dia caranya keluar dari masa yang sukar. Keadaan itu memang tidak ada hubungan dengan saudara dan saya. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, kita seringkali juga mengalami masalah. Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah kesehatan seperti ibu itu. Tetapi dapat kita pelajari apa yang dilakukan oleh ibu tersebut. Yang pertama, di tengah-tengah masa yang sukar itu, ibu itu mencari alamat yang tepat. Ibu itu mencari alamat yang tepat untuk bisa melunasi segala hutang-hutangnya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Alkitab mengatakan dia datang kepada seseorang yang bernama Nabi Elisa. Di dalam keadaan yang sukar, di masa yang sukar, di tengah-tengah hutang yang banyak, di tengah-tengah masalah ekonomi, ibu ini mulai berpikir dan dia mendapatkan satu jalan. Dia datang mencari alamat yang tepat. Dia datang kepada Allah melalui seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Di masa yang sukar, ibu ini tidak mencari pertolongan, tidak mencari alamat kepada orang-orang lain. Dia tidak mengharapkan pertolongan orang lain. Tetapi dia datang mencari alamat yang tepat. Kenapa dia mencari alamat yang tepat? Karena ibu ini tahu bahwa suaminya adalah hamba Tuhan. Suaminya adalah orang yang takut akan Allah. Karena suaminya takut akan Allah, maka istrinya juga akan menjadi seorang istri yang takut akan Allah.
Ketika dia takut akan Allah, dia tidak mencari pertolongan orang lain. Dia tidak mengharapkan kepada anak-anaknya, tidak mengharapkan kepada saudaranya, tetapi dia mencari alamat yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kepada orang yang takut akan Allah akan ada pertolongan. Ibu ini tahu akan ada pertolongan kepada orang yang takut akan Dia. Karena itulah ibu ini takut akan Allah, maka ia mencari alamat yang tepat. Mazmur pasal 25 ayat yang Mazmur 115 ayat yang ke-11 mengatakan, hei orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Saya ulangi lagi, Mazmur 115 ayat yang ke-11. Hei orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Sebagai contoh misalnya, apabila di rumah tangga kita mempunyai seorang anak, dan ketika anak itu sedang bermain-main dekat pintu dan tiba-tiba tangannya kejepit pintu. Ketika tangan anak itu kejepit, dia merasa sakit, dia merasa susah, dia merasa sukar. Tangannya berdarah, lecet, dan lain sebagainya. Saudara, kita berpikir, bagaimana anak itu bisa keluar daripada tangan yang sakit di masa yang sukar? Anak itu tidak akan menjerit kepada tetangganya. Anak itu tidak mencari alamat yang salah. Tetapi ketika anak itu berada dalam kesukaran, anak itu menjerit kepada mamanya, anak itu menjerit kepada papanya, anak itu mencari alamat yang tepat, yaitu dia mencari orang tuanya. Dan pada saat ada mencari orang tuanya, maka orang tua yang baik, orang tua yang kasihan melihat anaknya, dia segera memberikan pertolongan kepada anak itu. Dan anak itu diberikan obat, akhirnya anak itu keluar dari kesukaran, dan anak itu mendapat kesembuhan daripada orang tuanya. Anak itu tidak cari tetangganya, anak itu tidak cari orang lain, tetapi dia mencari alamat yang tepat, yang pasti akan mendapat pertolongan. Oleh sebab itu saudara, di dalam keadaan apapun juga, di dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan masa yang sukar, di dalam keadaan yang sakit, maka kita belajar seperti anak itu. Dia cari orang tuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian dengan saudara dan saya. Ketika saudara dalam keadaan sakit, saudara merasa sakit dalam tubuh saudara, maka apa yang kita lakukan? Kita tidak mencari restoran, kita tidak cari makanan, kita tidak cari alamat yang salah untuk mengobati penyakit kita. Tetapi ketika saudara dan saya dalam keadaan sakit, maka kita harus mencari alamat yang tepat, yaitu rumah sakit, yaitu dokter yang mampu memberikan obat, memberikan jalan keluar untuk mengobati kehidupan kita. Demikian dengan saudara dan saya. Kepada siapa kita akan mendapatkan pertolongan? Kepada siapa kita meminta jalan keluar? Kepada siapa kita mengharapkan bantuan ketika saudara dan saya berada dalam kesusahan, ketika saudara berada dalam kesukaran? Alkitab mengatakan, saudara dan saya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan mencari alamat yang salah. Jangan mengharapkan pertolongan orang lain. Jangan mengharapkan kekayaan saudara. Jangan berpikir dengan akal dan kekuatan kita. Tetapi di masa yang sukar, di tengah-tengah kesusahan, mari kita mencari alamat yang tepat. Kita datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita mencari orang yang mampu memberikan jalan keluar.
Firman Tuhan berkata di dalam Amos pasal 5 ayat 4 sampai yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat yang kelima. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sudah mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau berbicara tentang kata hidup, maka saya mendapatkan kata hidup dalam bahasa aslinya adalah cahaya. Kata hidup dalam bahasa aslinya adalah cahaya yang mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, cahaya itu mempunyai pengertian diperbaharui. Yang kedua, kata cahaya itu artinya disegarkan. Yang ketiga, kata cahaya itu adalah dihidupkan kembali. Jadi orang yang mencari Tuhan akan mengalami hidup, dan orang yang mencari Tuhan hidupnya akan diperbaharui, hidupnya akan disegarkan, hidupnya akan dipulihkan. Kita lihat dalam Alkitab banyak contoh. Salah satunya Zakius, orang yang penuh dengan kebencian bagi banyak orang. Orang yang membuat orang tidak senang dengan Zakius. Tetapi ketika dia mencari Tuhan, hidupnya disegarkan, hidupnya dipulihkan, hidupnya dirubah dari pelit menjadi tidak pelit. Hal itu juga dialami oleh ibu janda tadi. Ketika dia mencari Tuhan, ketika dia mencari alamat yang tepat, maka hidup daripada ibu itu dipulihkan, hidup daripada ibu disegarkan, hidup daripada ibu itu diperbaharui. Dan Alkitab katakan, orang yang takut akan Tuhan dan orang yang mencari Tuhan akan mengalami cahaya, akan mengalami hidup yang dapat dipulihkan, yang mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Sebab itu mari kita cari alamat yang tepat. Jangan cari dukun, jangan cari orang pintar, jangan mencari kekayaan kita, jangan sombong, tetapi kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, dan kita mencari alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita disegarkan, hidup kita dipulihkan, kita akan mengalami jalan keluar, mengalami pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua adalah hidup di dalam kejujuran. Hidup di dalam kejujuran. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Yang kedua, ibu ini di masa yang sukar, dia mempunyai hidup di dalam kejujuran. Secara logika, Nabi Elisa kan sudah tahu ibu ini mengadu masalah ekonomi, masalah keuangan di dalam rumahnya. Tetapi Nabi Elisa bertanya kepada ibu itu, apa yang kamu punya di rumah itu?
Mungkin harta bendanya sudah diambil, mungkin harta bendanya sudah dijual, mungkin segala sesuatunya sudah dijual, sehingga di dalam masa yang sukar tidak ada tinggal satu barang pun untuk dapat dijual, untuk dijadikan uang. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, Nabi Elia bertanya kepada ibu itu, "Apa yang ada di rumahmu? Apa yang kau punya di rumahmu?" Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam keadaan seperti itu, di dalam kita dalam keadaan kesulitan, keadaan kita sudah tidak punya uang, rumah kita sudah kosong, keadaan segala harta kita sudah habis, lalu saya datang kepada saudara dan saya tanya, apa yang saudara punya di rumah? Mungkin saudara berkata, "Ini pendeta gila, ini orang gila. Saya sudah gak punya apa-apa, sekarang ditanya apa yang ada pada rumah saya." Tetapi ketika ibu itu bertanya, ketika ibu itu ditanya oleh Nabi Elisa, maka kita dapat belajar hal yang kedua yang dapat kita pelajari daripada si ibu itu adalah ibu itu berkata apa adanya. Ibu itu berkata apa adanya. Ketika ia ditanya oleh Nabi Elisa, maka secara spontan, tanpa basa-basi, tanpa ngomong A, tanpa ngomong B, tanpa ngomong C dan lain sebagainya, ketika ia ditanya, ia berkata secara jujur. Dia menyatakan kejujurannya kepada Nabi Elisa. Ibu itu punya sikap yang terbuka. Ibu itu tidak alasan apa-apa. Tetapi dia terbuka dengan jujur. Dia berkata kepada Nabi Elisa bahwa ia tidak punya apa-apa. Ia tidak punya harta apa-apa. Ia tidak punya sepeser uang pun dalam rumah tangganya. Dia nyatakan kepada Nabi Elisa. Inilah yang Tuhan mau di masa kesukaran, di masa kesusahan. Saudara dan saya harus punya sikap jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan manusia. Mazmur pasal 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Di dalam keadaan yang sulit apapun, di tengah situasi yang sukar apapun juga, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, maka kita harus bisa berkata jujur, bertindak jujur, mengatakan segala sesuatu dengan kejujuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata jujur berarti tidak berbohong. Kata jujur berarti tidak berdusta. Kata jujur berarti mengatakan kebenaran. Jujur itu juga berarti adalah tulus hati. Jujur itu tidak curang terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata jujur inilah yang membuat Tuhan memberi pertolongan kepada ibu ini untuk keluar dari masalah, untuk keluar dari masa-masa yang sukar. Kata jujur inilah sangat diperhatikan oleh Allah. Karena tadi kita sudah mendengar, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Kita harus tulus hati, kita harus benar di dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam apapun, di tengah-tengah keadaan, di tengah kesusahan, di tengah masa yang jujur. Berkatalah jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia. Kejujuran di hadapan Allah, suatu hal yang selalu diharapkan dan merupakan kehendak Allah dan merupakan syarat daripada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Amsal pasal 2 ayat yang ke-7. Amsal pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, "Ia
menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi kata jujur di hadapan Tuhan akan mendatangkan, akan disediakan pertolongan, dan saudara dan saya akan mendapat pertolongan. Jadi jelas bagi orang yang hidupnya jujur akan datang pertolongan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit, atau di mana saudara dan saya hidup di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, banyak orang termasuk kita sebagai orang Kristen yang tidak hidup di dalam kejujuran. Omongan kita belat-belit. Omongan kita berkata A padahal sebenarnya B. Omongan kita berkata B padahal sebenarnya C. Oleh sebab itulah di dalam keadaan masa yang sukar, kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, mari kita belajar hidup jujur. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Masihkah di masa yang sukar seperti sekarang ini, kita sebagai anak Tuhan masih hidup di dalam kejujuran? Masih adakah kita memiliki kejujuran dalam hati kita? Masih adakah tindakan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita? Ataukah yang kita selalu berkata bohong, kita selalu menyimpan sesuatu dalam pikiran kita, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, dalam ucapan kita? Hari ini firman Tuhan mengatakan, kalau saudara dan saya ingin keluar dari masalah persoalan, kita ingin mengalami pertolongan Tuhan di masa yang sukar, maka kita harus belajar berkata, kita harus bertindak di dalam kata jujur di hadapan Tuhan dan sesama kita. Suatu saat ada seorang anak Tuhan, anak muda yang sedang masalah di dalam pekerjaannya. Di dalam pekerjaannya dia telepon saya. Dia katakan, minta tolong karena saya harus berbohong di dalam pekerjaan saya. Saya harus membuat 2 buku tentang perpajakan. Perpajakan yang salah, yang saya harus laporkan ke kantor pajak. Tapi perkataan yang perbuatan yang benar, saya harus simpan. Dia tanya kepada saya, bagaimana caranya? Lalu saya jawab, maukah kau diberkati oleh Tuhan? Maukah kau ditolong oleh Tuhan? Dia katakan, ya tentu saya mau ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Sekarang katakan sama bosmu, saya harus berkata jujur. Saya harus melakukan pekerjaan, bayar pajak yang sejujur-jujurnya. Saya tidak mau bohong. Akhirnya pemudi itu lapor kepada bosnya dan bosnya mengerti apa yang dikerjakan oleh anak itu. Dan dia melakukan sesuai dengan hati nuraninya, pikirannya, perkataannya, dan dia takut akan Tuhan. Dan sampai sekarang Tuhan memberkati anak muda itu dan mempunyai keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata jujur dalam bahasa Inggris adalah honest. Dalam bahasa Inggris adalah kata honest. Dan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata honest, kata jujur itu artinya kalos. Kalos artinya adalah cantik di pemandangan Allah. Kata kalos itu adalah cantik dan pemandangan yang indah di mata Allah. Setiap saudara dan saya, apakah umur kita masih muda, apakah umur kita sudah tua, terlebih kalau wanita
Dia tidak mau dikatakan mukanya keriput, dia tidak mau dikatakan tua, tetapi dia ingin selalu muda. Dia ingin dikatakan selalu cantik. Oleh sebab itu dia merias wajahnya, dia pergi ke salon, dia merawat wajahnya sehingga wajahnya selalu cantik. Demikian dengan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya, kita berkata selalu jujur di hadapan Tuhan, kita selalu berkata benar di hadapan Tuhan, kita selalu bertindak benar di hadapan Tuhan, kita selalu hidup di dalam kejujuran, sekalipun di masa yang sukar, sekalipun di masa yang susah, kita selalu berkata jujur. Artinya kita cantik di pemandangan Allah, kita disenangi oleh Tuhan, kita disayangi oleh Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kepada kita. Saya ambil contoh seorang pedagang. Apabila pedagang di dalam keadaan yang sukar seperti sekarang ini, seringkali berbohong. Ketika ada orang yang membeli suatu barang di tokonya dan menawar barang itu dengan harga yang murah, si pedagang itu berkata, "Pak, Ibu, untungnya saja belum ada. Bagaimana saya akan jual dengan harga yang Ibu tawar?" Padahal saudara, harga yang ditawar oleh ibu itu atau pembeli itu sudah mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi si pedagang itu berkata, "Belum ada untungnya, Pak." Itu namanya bohong. Dalam keadaan apapun juga, siapakah saudara? Pedagangkah? Pegawai-kah? Atau orang biasa? Berkatalah jujur di hadapan Tuhan agar kita cantik di pemandangan Allah dan selalu mendapatkan pertolongan. Di dalam Alkitab ada suatu contoh yang bernama Kaleb. Kaleb disuruh oleh Yosua untuk mengintai tanah Kanaan. Dan 10 suku yang sudah mengintai, dia pulang dan lapor kepada Musa dan Yosua. "Wah, bangsa sana orang gede-gede, kita akan kalah." Mereka mengalami ketakutan, tetapi dia tidak berkata jujur. Padahal hasil tanahnya, segala sesuatunya begitu indah. Tetapi ketika 10 pengintai sudah pulang, tinggallah Kaleb yang disuruh. Dan ketika Kaleb mengintai tanah yang benar, tanah yang sama dengan 10 suku, keadaan yang sama yang dilihat oleh Kaleb, Kaleb sudah selesai waktunya, dia pulang dan melapor kepada pemimpin mereka. Kaleb berkata dengan sejujur-jujurnya. Alkitab mengatakan dalam Yosua 14 ayat yang ke-7, Kaleb berkata dengan sejujur-jujurnya. Dan ketika Kaleb berkata dengan sejujurnya, maka apa yang dibutuhkan oleh Kaleb, apa yang dijanjikan Allah kepada Kaleb, apa yang akan diterima oleh Kaleb, itu menjadi satu kenyataan. Kaleb memperoleh tanah Hebron di masa usia yang sudah tua. Kaleb berkata, "Aku sama seperti aku masih muda." Di usia yang sudah lanjut, dia berkata, "Aku masih bisa berperang." Kenapa bisa terjadi? Karena Kaleb berkata dengan jujur di hadapan Allah dan di hadapan pemimpin-pemimpinnya. Yang kedua, contoh yang lain adalah Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan oleh firman Tuhan, Ayub adalah seorang yang jujur. Kita tahu ketika Ayub sudah memiliki kekayaan, tapi iblis tidak senang. Harta kekayaannya habis, anak-anaknya mati. Ayub mengalami kesusahan, Ayub mengalami kesukaran. Hidupnya dihinggapi penyakit yang tidak ada obatnya. Istrinya mengatakan, "Sangkal Tuhan, maka kamu akan mati." Ayub ditinggal teman-temannya. Ayub dijauhi oleh teman-temannya. Ayub hidup seorang diri. Di masa yang sukar itulah Ayub tidak mencari pertolongan orang lain. Ayub tidak meminta pertolongan orang lain. Tetapi Ayub datang
mencari alamat yang tepat, dan Ayub menyatakan dirinya tetap jujur di hadapan Allah, dan dia berkata, apakah kau mau menerima yang baik-baik, yang buruk-buruk tidak? Hal yang sukar yang dikerjakan oleh Ayub, tetapi dapat dia lakukan di tengah masa yang sukar, di tengah kesusahan. Ayub tetap jujur, dan akhirnya Ayub bisa keluar dari masalah. Anak-anaknya dipulihkan, hidupnya disegarkan, hidupnya diganti dengan yang baru. Kekayaannya dipulihkan, segala-galanya dipulihkan. Dan anak-anaknya lebih cantik daripada anak-anak yang lain. Kenapa? Karena hidup jujur di hadapan jujur. Pilihlah mau bohong atau mau jujur. Kalau mau bohong, saudara menanggung akibatnya. Tetapi kalau kita mau jujur, kita akan menerima akibatnya. Di dalam Amsal 13 ayat yang berkata, Amsal 13 ayat yang ke-13 berkata, kalau kita meremehkan firman, kita akan menanggung akibatnya. Tapi kalau kita taat dan kita jujur, kita akan menerima balasannya. Hendaklah di masa yang sukar ini, kita tetap jujur di hadapan Allah, jujur di hadapan sesama manusia, dan di hadapan manusia yang lain. Yang ketiga, yang dilakukan oleh ibu ini hidup di dalam ketaatan. Yang ketiga, hidup di dalam ketaatan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-5 berkata demikian. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat yang ke-5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang pertama, cari alamat yang tepat. Hal yang kedua adalah jujur di hadapan yang ketiga. Hal yang ketiga yang dikerjakan oleh ibu itu, ia adalah seorang yang taat. Hal yang sukar, hal yang sulit yang harus dikerjakan oleh ibu itu. Nabi Elisa berkata kepada ibu itu, pinjam bejana-bejana, pinjam tong-tong, pinjam tempayan-tempayan ke tetangga-tetanggamu, kepada orang-orang, kepada teman-temanmu, kepada siapa saja. Pinjam bejana-bejana dan jangan terlalu sedikit. Menurut akal kita, menurut pikiran kita, mana mungkin ibu ini mau pinjam bejana ke tetangganya? Apakah omongan tetangganya? Apakah omongan orang lain? Udah punya hutang, hutangnya belum dibayar, sekarang pinjam bejana, mau dijual bejana itu, mau dipecahkan, mau diapakan? Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi di dalam keadaan seperti ini, kita bisa melihat, kita bisa belajar, walaupun keadaan yang sukar, walaupun keadaannya sulit, walaupun keadaannya susah, tetapi ibu ini memiliki satu pelajaran yang baik. Di masa yang sukar, ibu ini memiliki ketaatan kepada Allah melalui Nabi Elisa. Dia tidak gengsi, dia tidak mendengar omongan orang lain. Masa bodoh dia mau diejek,
Masa bodoh dia mau diolok-olok. Masa bodoh mau dia dihina. Masa bodoh dia mau dikata-katai. Tetapi ibu ini memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah, sekalipun hal ini adalah hal yang sukar. Tetapi ibu ini taat kepada perintah dan melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, akibat ketaatan kepada Allah melalui Nabi Elisa, ibu ini mengalami pertolongan. Ibu ini mengalami jalan keluar. Ibu ini mengalami berkat yang luar biasa dengan ketaatan kepada Allah dengan Nabi Elisa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Masihkah kita memiliki ketaatan kepada perintah Tuhan? Masihkah kita taat kepada firman Tuhan? Masihkah saudara dan saya menjalankan perintah Tuhan terhadap firman Tuhan? Masihkah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Masihkah kita beribadah kepada Tuhan? Masihkah kita berdoa kepada Tuhan? Masihkah kita melayani Tuhan? Masihkah kita memberi kepada Tuhan? Masihkah kita mengembalikan milik Tuhan berupa perpuluhan kepada Tuhan? Mungkin ada di antara saudara dan saya berkata, mana mungkin saya bisa melakukan itu semua? Ekonomi saya kurang, uang saya habis, pekerjaan saya tidak ada, saya di PHK, saya dalam keadaan susah, usaha saya macet dan lain sebagainya. Boro-boro mau melayani Tuhan, boro-boro mau beribadah, boro-boro mau berdoa, boro-boro mau memberi, boro-boro mau mengembalikan milik Tuhan berupa perpuluhan. Semuanya nggak mungkin saya lakukan karena saya tidak punya apa-apa. Karena saya tidak punya apa-apa dalam hidup saya. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan, belajarlah taat kepada Allah dalam keadaan apapun juga. Situasi yang sulit yang bagaimanapun juga, situasi yang sukar bagaimanapun juga, kita belajar taat kepada firman Tuhan. Kita belajar kepada ibu ini, gengsi. Dia tidak mau mendengar omongan orang lain. Dia tidak mau mendengar perkataan orang lain. Tapi ibu ini taat kepada Allah dan melakukan segala perintah yang dialami, yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Sekalipun keadaan yang dialami oleh ibu ini rasanya tidak mungkin, rasanya sukar, dan ibu itu merasa gengsi untuk pinjam bejana, untuk pinjam segala-galanya, tetapi dia belajar taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, serta dalam keadaan yang berat, ekonomi yang kurang, keadaan yang kurang dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, sekalipun kita dalam keadaan sakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah dagangan, masalah apa saja, marilah kita mau tetap taat kepada Tuhan. Ketaatan bukan pada saat kita diberkati saja. Ketaatan bukan saja dalam keadaan kita dicukupkan saja. Ketaatan bukan dibuktikan dalam keadaan kita dalam keadaan sehat saja. Tetapi di dalam keadaan apapun juga, kita mau belajar melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Kita sudah belajar contoh dalam Alkitab, yaitu yang bernama Ishak. Di dalam Kejadian pasal 26, di masa yang sukar, di dalam kelaparan, tetapi Ishak tetap taat kepada Allah. Dia tidak pergi ke Mesir, dia tidak pergi ke Betel, dia tidak pergi ke Gilgal, tetapi dia mencari Allah, dia taat kepada Allah, dia tinggal di Gerar. Dan di masa kekeringan, di masa kemarau, di masa paceklik itulah Ishak bertindak dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Ishak memberi, Ishak menabur. Sekalipun secara logika nggak mungkin di musim kering, di musim kemarau, benih-benih yang ditanam itu akan tumbuh. Tetapi di masa kemarau, di masa yang kering, ketaatan membuktikan bahwa Allah memberikan pertolongan kepada Ishak. Ishak menabur, Ishak menyemai, Ishak menanam benih-benih. Dan saudara, akhirnya apa yang ditanam oleh Ishak, apa yang dikerjakan oleh Ishak dilihat oleh Allah, dan benih-benih itu tumbuh. Dan Alkitab mengatakan Ishak diberkati oleh Allah. Dari kaya semakin kaya, makin lama makin menjadi kaya. Sumur-sumur yang kering diributkan, tetapi Ishak diberkati. Sumur-sumurnya tetap berair karena Allah memperhatikan dan menolong kepada Ishak, memberikan pertolongan. Ishak tidak jatuh miskin, Ishak tidak melarat, Ishak tidak mati karena dia taat kepada Allah. Contoh yang lain, Petrus yang sudah kecewa dengan Allah, dia pergi menangkap ikan. Tetapi ketika Petrus menangkap ikan, tidak ada seekor pun ikan teri pun tidak masuk ke dalam jalannya. Allah melihat Petrus yang kecewa. Allah tidak mau Petrus terus-terusan kecewa. Allah menghampiri Petrus karena dia tahu Allah ingin menjadikan Petrus menjadi murid yang takut akan Tuhan. Ketika Tuhan menghampiri Petrus, Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Petrus taat. Petrus dengar-dengaran. Sekalipun dia seorang yang pakar, dia seorang ahli, sebagai nelayan yang hebat, karena dia gagal. Tapi ketika Allah dan Tuhan berkata, tebarkan jala, maka Petrus menebarkan jala di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah masalah. Petrus taat. Dan apa yang terjadi? Maka 153 ekor ikan besar masuk ke dalam jalannya, dan Petrus berhasil mendapatkan apa yang diinginkan karena ketaatan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Apakah saudara menerima balasan daripada Tuhan? Apakah saudara menerima pertolongan daripada Tuhan di masa yang sukar? Apakah kita mengalami berkat daripada Tuhan? Atau kita mengalami kutuk daripada Tuhan? Tergantung daripada pilihan diri saudara dan saya. Tergantung dari kita sekalian. Di masa yang sukar inilah kita mau belajar memiliki ketaatan kepada Tuhan. Sekalipun secara logika nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti terjadi dan Tuhan akan menerima balasan. Sebab itu, siapapun saudara dan saya di dalam keadaan sukar yang kita alami seperti sekarang ini, yang sedang kita hadapi, di mana kita tinggal di masa yang sukar, maka kita harus mencari alamat yang tepat, kita harus jujur, kita harus taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saudara dan saya hidup di masa yang sukar. Di masa yang sukar seperti sekarang ini, setiap kita berusaha untuk mencari pertolongan. Mungkin kita berkata, anak saya kaya, orang tua saya kaya, mertua saya kaya, punya segala harta. Boleh saja saudara datang kepada mereka. Tetapi seringkali kalau kita datang mengharapkan kepada mereka, kita bukan menerima pertolongan, tetapi kita akan diusir,
dan kita tidak akan mendapatkan pertolongan, tetapi kita mengalami kekecewaan. Tapi di dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan apapun juga, maka belajar seperti ibu itu tadi. 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, cari alamat yang tepat. Jangan cari dukun, jangan cari orang pintar, jangan mengandalkan orang tua kita yang kaya, jangan mengandalkan kekayaan kita, anak-anak kita yang kaya, mengharapkan bos kita dan lain sebagainya. Jangan, karena alamat itu adalah alamat yang salah. Tapi carilah alamat yang tepat. Yang kedua, tetap hidup jujur. Berkata benar, berkata ya kalau ya, berkata tidak kalau tidak. Apa yang kita ucapkan, itulah yang akan terjadi. Kita harus berkata benar di hadapan Allah, di hadapan sesama, di hadapan istri, di hadapan anak-anak. Jangan bohong. Suami jangan bohong kepada istri jangan bohong kepada suami, anak-anak jangan bohong kepada orang tua jangan bohong kepada anak, dan jangan bohong kepada siapapun juga. Yang ketiga, tetaplah taat. Menjalankan perintah Allah, menjalankan firman Tuhan, maka pertolongan Allah akan nyata dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Ayat terakhir, Roma pasal 9 ayat 6a. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami sekarang hidup di masa-masa yang sukar. Namun kami belajar seperti ibu janda tadi. Di masa-masa yang sukar, dia tidak mencari pertolongan orang lain. Dia tidak mencari pertolongan orang-orang kaya. Tetapi di dalam masa yang sukar, yang menjadi teladan bagi kami yang hidup di masa yang sukar, ibu itu mencari alamat yang tepat. Dia mencari Allah melalui Nabi Nabi Elisa. Dia mencari alamat yang tepat, dan di dalam hidupnya dia hidup jujur, berkata apa adanya, tulus hati di hadapan Allah dan di hadapan anak-anaknya, di hadapan manusia, walaupun masa itu adalah masa yang sukar. Yang ketiga, Tuhan ajarlah kami sebagaimana ibu tadi memiliki ketaatan. Apapun yang terjadi di masa yang sukar, kami tetap melakukan firman Tuhan. Kami taat beribadah, kami taat berdoa, kami tetap memberi, kami tetap melayani Tuhan, kami tetap mengembalikan milik Tuhan berupa perpuluhan. Kami taat menyambangi, kami taat melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi rema. Ajar kami menyimpan dan melakukan dalam hidup kami, sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan di masa-masa yang sukar. Kami bukan kata orang, kami bukan kata pendeta, tetapi kami boleh merasakan sendiri bahwa Allah beranggup memberikan pertolongan kepada kami di masa-masa yang sukar. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Allah memberkati dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa, tetap persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sampai minggu yang akan datang. Amin. Tuhan berkati.